Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Hadi Prawira, biasanya dipanggil Dika, dengan ujung NPM 2932. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Emanuela Nugroho, biasa dipanggil Megi, dengan ujung NPM 2941. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fabian Mas Malik, biasa dipanggil Fabian, dengan ujung NPM saya 2942. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Syakila Utami, biasa dipanggil Kila dengan ujung NPM 2944. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sintianela, biasanya dipanggil Nadia dengan ujung NPM 2945. Halo semuanya, jadi di sini Nadia akan menjelaskan tentang dana pensiun. Secara sederhana, dana pensiun adalah tabungan jangka panjang yang kita siapkan untuk masa tua ketika kita tidak produktif lagi. Tujuannya agar kita tetap memiliki penghasilan dan hidup nyaman setelah berhenti kerja. Ada beberapa asas dalam dana pensiun seperti 1. Kekayaan dana pensiun harus terpisah dari perusahaannya sendiri. Kedua, diselenggarakan dengan sistem pendanaan jelas. Ketiga, ada pengawasan dari lembaga terkait. Keempat, manfaatnya ditunda sampai peserta pensiun. Dan yang kelima, sifatnya sukarela, boleh ikut atau tidak. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menyiapkan keuangan masa tua, melindungi pekerja, dan bisa juga dijadikan investasi supaya dana kita berkembang. Saya Kila, saya akan membahas materi tentang norma dan batas usia pensiun. Dalam dana pensiun terdapat juga norma-norma yang mengaturnya. Yang pertama adalah manfaat pensiun diberikan berdasarkan iuran selama masa kerja. Yang kedua, jika peserta meninggal, uang pertanggungannya akan diberikan kepada keluarga. Yang ketiga, kalau berhenti selama 3 tahun, manfaatnya disesuaikan dengan iuran sendiri dan bonusnya. Untuk batas usia pensiun, pemerintah menetapkan kenaikan bertahap dari 56 tahun pada tahun 2015 sampai targetnya nanti 65 tahun pada tahun 2027. Khusus untuk PNS, batasnya beda-beda, tergantung jabatannya. Misalnya, 58 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun untuk pimpinan tinggi, dan 70 tahun untuk dosen dan peneliti. Jenis lembaganya ada 2. Yang pertama adalah DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja. Yang kedua adalah DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dua-duanya punya cara pengelolaan yang berbeda, tapi sama-sama bertujuan menyiapkan masa pensiun yang aman. Halo semuanya, dengan saya Megi. Sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai kartu plastik. Ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang bisa digunakan untuk alat pembayaran, penarikan uang, atau bahkan jaminan cek. Untuk fungsinya itu ada 3. Yang pertama sebagai sumber kredit, misalnya kartu kredit. Lalu yang kedua untuk menarik uang tunai di ATM. Dan yang ketiga adalah sebagai penjamin cek. Jenis kartu itu ada bermacam-macam, bisa dilihat dari wilayahnya dan dilihat dari fungsinya. Yang pertama itu dilihat dari fungsinya yang terdiri dari credit card, debit card, charge card, cash card, dan check guarantee card. Lalu yang kedua itu dilihat dari wilayahnya yang terdiri dari kartu lokal dan kartu internasional. Lalu sistem kerjanya sederhana loh. Pertama-tama kartu bisa digesek, ditempel, atau dimasukkan ke dalam mesin. Setelah itu data dibaca dan bank memverifikasi apakah saldonya cukup atau limit. Dan yang terakhir, kalau sudah disetujui, transaksi langsung berhasil dan bukti transaksinya akan tercetak. Halo semuanya, saya Andika. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kartu kredit. Nah, tentu teman-teman pasti penasaran, apa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kartu kredit? Yang pertama adalah penerbit atau issuer, yaitu lembaga atau bank yang menciptakan kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah pemegang kartu, yaitu kita sebagai pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu merchant, yaitu toko atau penjual yang menerima pembayaran. Sekarang kita akan membahas apa saja keuntungan dari kartu kredit. Keuntungannya, yang pertama, pastinya praktis, bisa belanja tanpa uang tunai. Dan yang kedua, fleksibel, bisa bayar nanti. Dan yang ketiga, aman, tidak perlu bawa uang banyak. Dan yang keempat, banyak difasilitasi seperti cashback, diskon, dan poin reward. Dan yang terakhir, bisa dipakai di internasional. Selain keuntungan,
dari kartu kredit, ada juga nih kerugian yang ditimbulkan dari kartu kredit. Kerugiannya bisa bermacam-macam. Yang pertama, risiko utang menumpuk atau tidak disiplin. Kemudian yang kedua, bunganya bisa tinggi. Dan yang ketiga, biaya tahunan dan administrasi. Yang keempat, bisa mendorong gaya hidup konsumtif. Dan yang terakhir nih, yang kelima, risiko kerugian jika hilang atau disalahgunakan. Terakhir, kita bahas pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang butuh dana lewat jual beli instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Di Indonesia sendiri, pasar modal sudah ada sejak tahun 1912 di Batavia, tapi mulai berkembang sejak tahun 1977 saat Bursa Efek Jakarta dibuka. Dan pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sekarang, berkat teknologi digital, jumlah investor semakin banyak, terutama dari kalangan muda dan milenial. Produk di pasar modal juga beragam. Yang pertama tuh ada saham, tanda kepemilikan perusahaan. Yang kedua tuh ada obligasi, surat utang jangka panjang. Yang ketiga ada reksadana dan ETF untuk investasi kolektif. Yang keempat, serta produk syariah seperti sukuk dan saham syariah. Semua produk ini membantu masyarakat berinvestasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi negara.